Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak. Silakan duduk, Mbak. Jadi tujuan Mbak kemari, saya tidak tahu nih siapa nama Mbak. Jadi gini Mbak, saya pun tidak enak juga kan. Jadi saya mohon kepada Mbak bisa lihatkan identitasnya Mbak. Karena bukan apa Mbak, saya di sini sebagai Ustadz Khoir, saya Ustadz Khoir. Jadi saya tidak enak dilihat nanti santri-santri Mbak. Coba bisa lihat Mbak. Mas Rey itu ada hubungan dengan saya. Ada hubungan seperti apa Mbak? Itu saya tidak paham Mbak. Mbak berbicara seperti itu. Jarak jauh Mas. Kami komunikasi jarak jauh dan dia sudah menghamili saya. Saya mau Ini bentar Mbak ya. Ini sepertinya tidak main-main Mbak, karena Mas Rey sampai sekarang Mas Rey tidak tahu keberadaannya di mana. Mas, karena saya sudah dihamilinya, saya mau minta pertanggungjawaban atas Mas Rey. Dia itu dukun cabul Mas. Loh, dia itu dukun cabul. Mbak kok bisa cukup Mas Rey yang sudah berbohong sama saya, cukup Mas Rey yang sudah jahat sama saya. Mbak, santri-santri beliau berbicara kepada saya bahwasanya Mas Rey itu sangat baik. Nyatanya saya sudah dihamilin dia Mas, saya sudah dihamilin dia. Saya ingin tahu dia sekarang di mana. Mas, di mata santri, di mata masyarakat, oke, dia bagus, dia ustadz yang baik. Tapi dia memang buktinya dia sudah menghamili saya. Akan bawa buktinya kalau memang Mas Rey benar-benar sudah menghamili saya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsu anta badru anta nurul khawfu nuri, anta samsun anta badru anta nurul khawfu nuri, anta nuri, anta isbahu nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik netizen semuanya ya, saya sekali lagi ingin menyampaikan kepada netizen bahwasannya
benda yang saya pegang ini adalah liontin Al-Kahfi yang sudah dipercayakan oleh saya. Jadi pada malam hari ini netizen, saya ingin melelang atau menawarkan kepada netizen, ya teman-teman semuanya, apabila teman-teman berminat, silahkan hubungi. Nanti biar kru saya yang menjelaskan kemana bisa menghubunginya. Bagi Ya, sahabat yang berteman atau kepengen sekali dengan liontin, yang dipengen dengan Ustaz Khair, bisa langsung hubungi nomor admin 0813 9772 3334. Saya ulang lagi, bagi sahabat-sahabat pecinta lokasi Masre dimanapun yang berada, mau di Indonesia maupun ada di luar negeri, jadi bagi siapapun yang pengen untuk memiliki liontin Al-Kahfi ini, bisa aja langsung hubungi nomor admin 081397723334. Saya ulang lagi, 081397723334. Jadi untuk harganya itu cuma 1.500.000. Jadi sahabat ya, harganya 1.500.000 itu dapat bonus madu rupiah sahabat. Madu rupiah, jadi harganya cuma 1.500.000. oke. Cepat jam bakal dapat. Jadi sahabat netizen semuanya, saya perjelas lagi, ya. Liontin Al-Kahfi ini bukanlah liontin sembarangan, sahabat. Ya, liontin Al-Kahfi ini liontin yang benar-benar bermanfaat apabila digunakan dengan baik-baik. Ya, jadi digunakan dengan hal-hal positif. Jadi liontin ini tadi teman kameramen saya sudah menjelaskan harganya, ya. Harganya ini 1.500.000 plus madu, ya. Itulah baiknya Masre. Jadi mudah-mudahan sahabat semuanya tertarik pada liontin Al-Kahfi ini karena sangat bermanfaat bagi yang membutuhkan, dan liontin Al-Kahfi ini bisa digunakan dengan hal-hal yang sangat positif, ya. Jadi saya harapkan apabila netizen sudah memiliki liontin Al-Kahfi ini, saya sarankan pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan digunakan dengan hal-hal yang tidak perlu atau yang membahayakan orang lain. Dan satu lagi sahabat Ya. kalian tuh sudah ingat memandiri rezeki kalian. Pesan saya, jangan menuhankan benda ini sahabat. Anggap aja kalau liontin Al-Kahfi ini itu termasuk dari gimana ya, wasilah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Benar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu memperlancar rezeki kita, memperlancar kemauan kita, memperlancar pekerjaan kita. Pokoknya apa kegiatan kita itu diperlancar tuh, anggap aja tuh sebagai pelantara dari benda ini. Tapi yang bantu tuh mau yang gimana maksudnya? Yang mengatur rezeki dan membantu kelancaran atau tidaknya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi netizen sekalian semuanya, ya. Alhamdulillah kameramen tadi sedikit menambahkan. Jadi jangan netizen berpatokan oleh benda liontin Al-Kahfi ini, ya. Tetapi apabila benda Al-Kahfi ini benar-benar kita gunakan dengan baik, mudah-mudahan insya Allah Allah akan memberkatinya, Allah akan memberi jalan yang terbaik, ya. Jangan sampai, benar kata teman saya tadi, jangan sampai benda liontin Al-Kahfi ini dijadikan sebagai patokan atau netizen menyembah kepada benda Al-Kahfi ini. Tapi insya Allah netizen, apabila netizen memang benar-benar menggunakannya dengan baik, tujuan yang baik, insya Allah Allah akan meridhoi, ya. Allah akan meridhoi, Allah akan memberi jalan. Mudah-mudahan benda ini adalah pemanjang tangan, ya, pemanjang tangan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Karena tujuan kita sangat mulia, tujuan kita sangat mulia,
Jadi saya berharap kepada netizen yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri, kalau memang benar-benar berminat dengan liontin Alkafi ini dengan harga 1.500.000 plus madu, nanti teman-teman netizen, sahabat semuanya, saya ulangi lagi, bisa menghubungi ke nomor, nanti biar dijelaskan oleh kameramen saya lagi kemana, nanti berhubungan dengan beliau ya, nanti biar dijelaskan kemana teman-teman netizen bisa mendapatkan benda Alkafi ini. Jadi saya harapkan sekali lagi kepada teman-teman sahabat netizen semuanya yang ada di Indonesia dan yang ada di luar negeri, gunakanlah benda seperti ini ya, Itu liontin apa? liontin Alkafi. Gunakanlah benda liontin Alkafi ini dengan sebenar-benarnya ya. Insya Allah Allah akan memberi jalan, Allah akan memberi jalan apabila memang benar-benar kita gunakan dengan baik ya sahabat. Barangkali penjelasan saya sampai situ saja. Alhamdulillah Itu Ustaz. ya. Jadi saya dengar dari admin, Ya. katanya sih bakal kalian datang Ustaz. Kamu katanya. Oh, bisa dipersilakan masuk nanti. Emang nggak tahu sih, dia tuh katanya bentar lagi nyampe, tapi kan udah saya tunggu-tunggu nih. Itu kan tadi kan saya belum ada cerita sama Ustaz ya. Iya. Jadi saya tunggu dari tadi kok belum nyampe gitu Ustaz. Tapi informasinya dari mana kameramen ya? Admin yang Oh, informasi dari admin, tapi kita belum tahu siapa ya. belum tahu siapa kamu. Iya. Oh, ini Ustaz. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak. Silakan duduk, Mbak. Gini Mas, saya sedang mencari Mas Rey. Iya, saya mau ini dulu, Mbak. Kedatangan Mbak kemari, yang pertama ini sudah larut malam, jadi tidak enak juga nih dilihat santri-santri ya. Jadi tujuan Mbak kemari, saya tidak tahu nih siapa nama Mbak. Jadi gini Mbak, saya pun tidak enak juga kan. Jadi saya mohon kepada Mbak bisa lihatkan identitasnya Mbak, karena bukan apa Mbak, saya di sini sebagai Ustadz Khoir, saya Ustadz Khoir, jadi saya tidak enak dilihat nanti santri-santri Mbak. Coba bisa lihat Mbak. Oh, ini surat resi Mbak ya, jadi KTP-nya kemana Mbak? Tidak saya bawa. Oh, tidak dibawa, berarti resi Mbak ya. Gini Mbak ya, ini Mbak Mona ya, Mbak Mona. Oke. Jadi tujuan Mbak aslinya kemari, tujuannya apa Mbak? Begini Mas, Mas Rey itu ada hubungan dengan saya. Nah, Loh, bentar Mbak ya. Ada hubungan seperti apa Mbak? Itu saya tidak paham Mbak. Mbak kami berbicara komunikasi seperti itu. jarak jauh Mas. Kami komunikasi jarak jauh dan dia sudah menghamili saya. Saya mau Ini pertanggungan. bentar Mbak ya. Ini sepertinya tidak main-main Mbak, karena Mas Rey sampai sekarang Mas Rey tidak tahu keberadaannya di mana ya. Karena saya ini kebetulan Mbak, sekarang ini di pondok Mas Rey ya, untuk menggantikan Mas Rey, karena Mas Rey ini kebetulan sekarang kami tidak tahu rimbanya di mana. Makanya tujuan saya kemari, saya mencari dia, Mas. Karena saya sudah dihamilinya, saya mau minta pertanggungjawaban atas Mas Rey. Mas Rey Gini, itu, Mbak kok bisa bicara seperti itu? Karena saya paham bagaimana Mas Rey itu, ya Mbak ya. Saya tahu bagaimana Mas Rey itu. Mas Rey itu sangat dicintai oleh santri-santrinya di sini, Mbak. tapi Mas tidak tahu, dia itu dukun cabul, Mas. Loh, Dia itu dukun cabul. Mbak Dia kok sudah menghamili Mbak saya. kok bisa Mas Rey, Mbak cukup kok Mas Rey bisa yang- cukup Mas Rey yang sudah berbohong sama saya, cukup Mas Rey yang sudah jahat sama saya. Mbak, saya tidak berbohong. Saya berbicara apa adanya. Saya berbicara apa adanya. Kenapa saya berbicara
seperti itu? Karena tahu saya Mas Rey itu bagaimana. Karena santri-santri beliau berbicara kepada saya bahwasanya Mas Rey itu sangat baik ya. Jadi Mbak menuduh Mas Rey seperti itu, jujur Mbak ya, saya pribadi saya memang baru kenal Mas Rey Mbak ya. Saya baru kenal Mas Rey, tapi jujur Mas Rey itu orang yang sangat baik. Jadi apa alasan Mbak? Tapi kenyataannya saya sudah dihamilin dia, Mas. Saya sudah dihamil dia. Saya ingin tahu dia sekarang di mana. Mbak, tadi sudah saya jelaskan sama Mbak. Mas Rey ini sekarang keberadaannya saya sendiri saja tidak tahu. Saya sendiri saja tidak tahu, maaf Mbak ya. Ya. Jadi saya datang kemari untuk membantu Mas Rey, untuk membantu Mas Rey. Nah, membebaskan Mas Rey. Saya tidak tahu sekarang Mas Rey masih hidupkah atau sudah meninggal. Saya tidak tahu. Jadi kalau Mbak mempertanyakan hal seperti itu kepada saya jadi bingung Mbak ya. Karena saya tidak tahu jalan ceritanya nih. Mbak datang kemari tiba-tiba, saya pun tidak tahu. Tadi yang memberitahu saya, krunya Mas Rey, bahwasanya ada tamu yang akan datang. Oke, saya persilakan. Tapi saya tidak tahu tujuan Mbak rupanya seperti ini. Apakah ini hanya sekedar Mbak supaya menjatuhkan Mas Rey atau bagaimana? Tidak Mas, saya hanya ingin Mas Rey itu bertanggung jawab atas kehamilan saya. Dia sudah menghamili saya, Mas. Mas tidak usah membela Mas Rey. Mas Rey itu dukun cabul, Mas. Dia itu jahat. Mbak, saya tidak membela Mas Rey. Saya tidak membela Mas Rey. Saya tidak membela siapa yang benar atau siapa yang salah. Saya tidak membela Mas Rey sepenuhnya. Tapi kebetulan Mas Rey sekarang tidak ada di tempat, Mbak. Ya. Jadi Mas Rey sekarang ini itulah tadi sudah saya jelaskan barangkali kepada Mbak. Sampai sekarang kami tidak tahu keberadaan Mas Rey di mana. Ya, tiba-tiba Mbak datang kemari ya. Tiba-tiba Mbak datang kemari bilang, "Mohon maaf, Mbak sudah dihamili oleh Mas Rey." Loh, saya jadi kaget, Mbak. Ya, karena saya tahu itu Mas Rey orangnya sangat baik. Mas Rey itu orangnya sangat baik. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena santri-santri beliau yang berbicara kepada saya bahwasannya Mas Rey itu orangnya baik, pertama dermawan. Tapi kenyataannya memang Mas Rey sudah menghamili saya, Mas. Jadi saya harus gimana? Saya harus mencari Mas Rey itu kemana? Ya, kalau Mbak memang mendesak saya seperti itu, ya, sudah saya bilang kepada Mbak tadi, saya sendiri saja tidak tahu sekarang keberadaan Mas Rey itu di mana. Atau jangan-jangan Mas Rey sekarang sedang kalian sembunyikan? Mbak, saya ini sebagai ustadz, ya Mbak ya, mohon maaf, ya. Dalam ajaran agama, ya, tidak boleh berbohong, Mbak. Jadi saya berbicara apa adanya. Karena kenyataannya Mas Rey itu tidak ada di tempat. Mas Rey itu sekarang tidak tahu keberadaannya di mana, Mbak. Jadi kalau Mbak menuduh saya menyembunyikan Mas Rey, itu Mbak salah. Mbak salah. Ya. Saya tidak menyembunyikan Mas Rey. Tapi kalau memang benar Mbak dihamili oleh Mas Rey, ya jujur Mbak, kita tunggu. Insya Allah apabila Mas Rey nanti sudah ketemu, Mbak bisa jumpa sama Mas Rey. Tapi kalau sekarang Mbak mendesak kami di mana keberadaan Mas Rey, sampai sekarang saja kami tidak tahu keberadaan Mas Rey. Ya Mbak, jadi kalau Mbak bilang Mbak dihamili oleh Mas Rey, tiba-tiba, makanya saya kaget tadi Mbak datang, ya. Loh, kok biasanya yang datang, ya jujur Mbak ya, Mas Rey itu adalah orang yang taat agama. Tiba-tiba Mbak datang, mohon maaf Mbak, dengan pakaian Mbak seperti ini, dengan
keadaan seperti ini, mohon maaf sekali lagi Mbak tidak memakai jilbab. Saya sampai kaget. Biasanya yang datang ke Pondok Masri itu orang-orang yang benar-benar ya, bukan berarti saya menyepelekan Mbak, bukan itu tujuan saya. Makanya tadi saya sempat kaget Mbak datang kemari tiba-tiba Mbak mengaku dihamili oleh Masri. Saya pribadi saya kaget Mbak. Jadi coba Mbak jelaskan kepada saya kronologinya ya. Kalau Mbak memang dihamili, ya kalau memang benar ya kita tunggu Masri. Jadi jangan Mbak bilang kami ini berbohong. Jadi kemana saya harus cari Masri, Mas? Iya, Mbak tidak salah. Mbak memang benar datang ke pondok kami mempertanyakan Masri. Tapi kan sudah saya jelaskan Mbak, Masri ini tidak ada di pondok sekarang karena kami saja tidak tahu keberadaan Masri. Ya Mbak ya. Nah, jadi bukan kami menyembunyikan Masri, tapi kami memang benar-benar tidak tahu keberadaan Masri di mana Mbak. Jadi tolong saya lah Mas, cari Masri. Bagaimana kehamilan saya ini Mas? Saya paham Mbak, saya sangat paham. Saya paham keadaan Mbak sekarang. Ya, saya paham. Tapi ya, bagaimana Mbak ya? Saya sendiri saja bingung ini sama rekan-rekan semuanya yang ada di sini. Ya, keberadaan Masri sampai sekarang tidak tahu di mana tempatnya. Datang pula Mbak kemari, sementara kami masih mempunyai, kalau dibilang beban, bukan beban bagi kami Mbak, tapi kami sedang berjuang untuk mencari Masri. Tiba-tiba Mbak datang kemari berbicara Mbak sudah dihamili Masri. Ya, jadi saya bingung Mbak, saya bingung, saya sangat bingung. Jadi ya saya paham apa yang Mbak rasakan sekarang ini. Saya sangat paham. Saya sangat paham apa yang Mbak rasakan saat ini. Tapi ya memang keadaannya Mbak. Memang keadaannya memang benar-benar Masri sekarang tidak ada di pondok kita. Ya. Jadi ya terserah Mbak. Mbak mau bilang kami berbohong ya terserah. Kalau dari saya ya itu Mbak. Tolong saya lah Mas, bantu saya Mas. Tolong saya bantu carikan Masri. Bukan saya tidak mau bantu Mbak. Bukan saya tidak mau bantu. Tapi bagaimana Mbak ya? Saya sendiri dan rekan-rekan semuanya ya masih bingung. Masih bingung di mana keberadaan Masri. Makanya tadi sudah saya jelaskan sama Mbak. Ya, barangkali bukan sekali saya jelaskan tadi sama Mbak. Berulang kali saya bilang, saya pun sampai sekarang tidak tahu keberadaan Masri di mana. Jadi, bagaimana saya mau beritahu kepada Mbak keberadaan Masri? Sementara kami saja tidak tahu keberadaan Masri. Ya Mbak ya. Jadi, saya memahami, sangat memahami keadaan Mbak. Ya, Mbak datang, katanya Mbak yang berbicara, Mbak mengakui bahwasannya Mbak hamil. Saya paham. Ya, kalau memang itu benar Masri yang menghamili, ya kita tunggu. Kita tunggu nanti. Insya Allah Masri bisa kita ketemukan. Ya, nanti setelah Masri ketemu, ya insya Allah nanti Mbak bisa jumpa Masri. Ya, siapa yang benar, siapa yang salah, kita pun nggak tahu. Apakah Mbak datang kemari hanya sekedar menjebak Masri? Siapa tidak tahu. Oh tidak Mas, saya tidak menjebak Masri. Memang sudah saya bilang Masri itu pernah menghamili saya. Masri itu ustadz cabul Mas. Mbak jangan bilang seperti itu. Saya tidak menjatuhkan Masri, Mas. Saya tidak menjatuhkan Masri. Sudah saya bilang, Masri itu di mata santrinya sangat baik. Di mata masyarakat, Masri itu dermawan. Ya, Mbak tiba-tiba bilang seperti itu. Masri ini tapi dukun nyatanya cabul. memang dia sudah menghamili
saya mas di mata santri, di mata masyarakat. Oke, dia bagus, dia ustadz yang baik, tapi dia memang buktinya dia sudah menghamili saya. Mbak datang kemari tanpa bukti, tanpa ada bukti. Mbak datang tiba-tiba menuduh Mas Ri menghamili, ya. Saya sendiri saja tidak percaya, sangat tidak percaya. Kenapa saya jauh-jauh datang dari Jawa kemari, ya Mbak ya, ingin menolong Mas Ri? Karena saya tahu Mas Ri itu adalah orang yang sangat baik, orang yang sangat dermawan. Tiba-tiba Mbak datang menuduh Mas Ri bahwasannya Mas Ri sudah menghamili Mbak, Mas Ri itu dukun cabul. Apa bukti Mbak? Mbak datang hanya berbicara saya hamil, ya. Mbak bilang Mas Ri itu dukun cabul. Oh, sekarang gini aja mas, nanti saya kembali, saya akan bawa buktinya kalau memang benar-benar Mas Ri itu sudah menghamili saya. oke. Kalau memang Mbak maunya seperti itu, karena Mbak datang ini hari pun mempertanyakan Mas Ri, mencari Mas Ri, ya, saya jujur, Mas Ri memang benar-benar tidak ada di tempat, ya. Kalau memang Mbak memang seperti itu, bawa bukti yang jelas, ya. Nanti kita ketemu lagi, mudah-mudahan sebelum Mbak datang Mas Ri sudah diketemukan. Jadi biar masalah ini clear Mbak, jangan masalah ini jadi kisruh kemana-mana. Saya tidak mau nama baik Mas Ri itu hancur gara-gara Mbak, ya. Karena Mbak berbicara Mas Ri itu sudah menghamili, Mas Ri itu dukun cabul. Jadi kalau Mbak memang sudah ada bukti, silakan Mbak datang kemari lagi, kami siap semuanya, ya. Oke mas, sekarang besok saya kembali dan saya akan bawa buktinya kalau memang Mas Ri benar-benar sudah menghamili saya. Tidak apa-apa Mbak, nanti kalau memang apa Mbak silahkan datang kemari lagi, ya Mbak. Mas, terima Oke. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gini netizen, nampaknya kita ada sedikit masalah. Tadi kita kedatangan tamu, ya. Saya pun tidak tahu tiba-tiba dari mana. Tadi dari siapa? Kameramen? Dari admin tadi ingin menjumpai Mas Ri, ya. Mbak tadi datang kemari tiba-tiba mengaku hamil, ya. Tiba-tiba mengaku hamil, menuduh Mas Ri menghamilinya. Jadi ya, saya pribadi saya tidak percaya. Karena apa? Mas Ri ini adalah sosok orang yang sangat baik di mata santrinya, di mata masyarakat. Karena apa? Mas Ri sangat dermawan. Makanya saya netizen semuanya, ya, netizen semuanya, saya tidak percaya. Jadi gini aja netizen, masalah ini barangkali tidak perlu kita lanjutkan, karena bagi saya hal seperti ini tidak terlalu penting, ya. Karena bisa jadi beliau hanya menjatuhkan martabat Mas Ri aja. Jadi gini aja netizen, saya lanjutkan sekali lagi kepada netizen, ya, yang ada sahabat-sahabat netizen yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, ya, apabila ingin memiliki liontin yang saya pegang ini, ya, sahabat bisa menghubungi admin kami, kameramen kami, ya. Jadi saya jelaskan lagi sahabat, liontin ini harganya 1.500.000 bagi saya sangat murah, 1.500.000 plus madu, ya. Jadi sahabat apabila ingin memiliki liontin ini bukan hanya sekedar liontin. Nanti insya Allah akan kita beri rafalannya, ya. Setelah sahabat semuanya bisa memiliki liontin ini, ya, liontin Al-Kafi ini,
nanti akan kita beri rafalannya. Ya, sahabat. Jadi pertama, liontin ini benar-benar bagi saya sangat bermanfaat, tapi intinya jangan pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semua apa yang ada di dunia ini, apa yang terkandung di bumi ini, apa yang terkandung di dalam bumi ini, semuanya dari Sang Pencipta. Ya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda ini hanyalah perantaranya, ya. Jadi karena benar-benar liontin ini bagi saya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan apabila netizen nanti memilikinya, bisa digunakan dengan baik, bisa bermanfaat bagi keluarganya, ya, bisa membantu orang lain. Yang terutama sahabat semuanya, bisa membantu orang lain. Itulah yang paling utama, ya, bisa membantu orang lain. Saya tidak tahu dengan cara apa membantunya. Intinya dengan adanya liontin ini, dengan sahabat memiliki liontin ini, mudah-mudahan semua ada jalannya. Intinya sahabat harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan 100% sahabat percaya dengan benda-benda ini hanyalah perantaraan. Insya Allah dengan perantaraan ini Allah akan memberi berkah, ya. Jadi saya harapkan bagi netizen, sahabat-sahabat semuanya, insya Allah kalau netizen memang berminat, ya, dengan harga tadi saya ulangi 1.500.000 plus madu, sahabat bisa menghubungi kameramen saya atau admin saya. Itu nomor adminnya sahabat ya. Kita sebutin. Nomor admin 081397723334. Saya ulang lagi. Bagi kalian atau sahabat atau pencinta Mas Rey dimanapun kalian berada, bagi kalian yang ingin memiliki liontin Al-Kafi ini, buruan sahabat, karena jumlahnya cuma terbatas. Dan satu lagi, yang ingin memiliki liontin Al-Kafi ini bukan cuma 1-2 orang sahabat, melainkan Benar. 1.000 orang, bahkan 2.000 orang. Benar. Jadi gini sahabat ya, karena kalian tahu yang ingin memiliki liontin ini tuh banyak. Jadi jangan sampai kalian tuh terlambat sahabat. Kalau bisa kalian lah yang paling pertama untuk mendapatkan liontin ini. Benar. Apa yang disampaikan oleh kameramen saya sangat benar, ya. Saya tidak berpikir sampai situ, ya. Memang benar, liontin ini banyak diminati sahabat-sahabat yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi apabila sahabat memang ingin memiliki, ya, secepatnya. Karena apa? Banyak juga sahabat-sahabat netizen yang ada di Indonesia dan di luar negeri ingin memiliki liontin Al-Kafi ini. Ya, jadi sekali lagi saya perjelas kepada sahabat semuanya, harga ini bagi saya, ya, harga yang tidak terlalu mahal. Kalau dibilang, kalau misalkan biasa Mas Rey ngasih harga situ, harga segitu itu maksudnya nggak mempersulit kalian untuk membantu kami untuk membagikan yatim piatu. Benar, karena tujuan Mas Rey untuk menjual liontin Al-Kafi ini, tujuannya hanya ingin membahagiakan anak-anak yatim. Benar itu sahabat. Hanya ingin membahagiakan. Itulah mulianya seorang Mas Rey. Itulah mulianya seorang Mas Rey. Ya, dia berkorban menjual liontin Al-Kafi hanya untuk memikirkan bagaimana caranya bisa membahagiakan anak-anak yatim. Mudah-mudahan sahabat semuanya, saya memohon, saya sangat memohon pada sahabat-sahabat, ya, karena Mas Rey ini sangat mulia. Mas Rey ini benar-benar sangat mulia. Sangat mulia.
dia memang ingin memuliakan anak-anak yatim. Ya. Jadi Mas Rey ini melelang. Saya tidak bisa berkata-kata, sahabat. Karena siapa? Saya terharu. Saya sangat terharu. Saya sangat terharu. Itulah mulianya seorang Mas Rey. Beliau ingin menjual Liontin Al-Kafi ini bukan untuk kekayaannya, tapi ingin memuliakan anak-anak yatim. Insya Allah tujuan beliau didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Rabbal alamin. Jadi sama-sama kita netizen, sahabat semuanya, apabila benar-benar sahabat semuanya ingin memilikinya, bisa secepatnya menghubungi kameramen saya 081397723334, dan yang saya sebutkan itu adalah nomor admin, sahabat. Oke. Dan jangan lupa untuk kalian yang udah mulai mau ngechat nomor admin atau yang udah ngechat nomor admin, jangan lupa untuk meninggalkan alamat lengkap kalian di nomor yang udah saya sebutkan tadi, sahabat. Udah Ustadz Wahir, kita akhir aja video Ustadz ya. Oke. Jadi sahabat, sebelum kita berpisah, saya sekali lagi berterima kasih kepada sahabat-sahabat netizen yang ada di Indonesia dan yang ada di luar negeri. Terima kasih sebelumnya. Ya, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Rey terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Rey, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.